Sobat Putra yang terkasih, salam jumpa kembali di Ruang Kosong bersama saya Oscar. Panti Asuhan Vincentius Putra sudah berdiri selama 110 tahun sejak 1910. Dari tempat inilah tidak sedikit dari lulusan panti yang mengabdikan dirinya sebagai biarawan maupun sebagai pengusaha yang sukses. Di tempat ini juga sudah banyak yang berkembang, mulai dari gedung yang tertata dengan rapi, fasilitas yang memadai, pendidikan yang bermutu, dan juga bimbingan sekaligus kasih sayang dari suster, buder, pater, bapak ibu pengasuh, serta para donatur. Itu semua menjadikan kami anak-anak Panti Asuhan Vincentius Putra dapat terdidik dengan baik. Maka dari itu, inilah kisah kami, anak-anak Panti Asuhan Vincentius Putra di Ruang Kosong. Vincentius, itulah nama yang sangat berarti dalam hidup kami. Di dalam gedung inilah kami habiskan waktu kanak-kanak hingga remaja kami. 140 anak mulai dari yang terkecil usia 7 tahun hingga yang paling dewasa usia 19 tahun hidup dalam kebersamaan. Ketika matahari masih enggan memancarkan sinarnya, kami telah beranjak dari peraduan kami masing-masing. Seakan kami malu jika mentari lebih dulu hadir, mendahului kami untuk mengawali hari. Meski tubuh ini masih berat meninggalkan tempat tidur, meski mata belum sanggup terbuka lebar, meski dinginnya malam seakan masih ingin kami rasakan, namun tidak menyurutkan kami untuk melangkah menuju tempat pemandian. Dengan membangkitkan kembali tenaga yang sudah terkumpul, kami mulai meninggalkan kamar tidur dengan terlebih dahulu merapihkan tempat tidur kami masing-masing. Anak tangga inilah yang menjadi saksi bisu betapa mereka yang selalu menjadi saksi dari jejak-jejak yang kami tinggalkan setiap pagi. Dan disinilah kami akan mencari kesegaran baru, menikmati anugerah Tuhan yang tak terkira melalui pancuran shower air itu mengalir. Terima kasih Tuhan untuk saudari air yang disediakan bagi kami. Ketika sebagian dari kami membersihkan diri, sebagian lagi ada yang bekerja sesuai jadwal piket yang telah disusun. Tiada yang lebih berarti untuk mengawali hari baru selain datang ke rumahnya, sujud menyembahnya, dan bersyukur kepadanya. Itulah hal pertama yang kami lakukan setiap pagi. Di kapel ini, kami berkumpul sebagai keluarga, kami dipersatukan sebagai saudara yang sama di hadapannya. Di kapel inilah kami menyadari betapa Tuhan sayang pada kami. Dia yang tersalib tidak membiarkan kami hidup tanpa kepastian. Dia selalu menatap kami, seakan berbisik di telinga kami masing-masing. Jangan takut, aku selalu besertamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir menyertai kami melalui tangan-tangan kasih para pengasuh yang dengan sabar mendampingi kami. Meski kadangkala kami membantah, kami menolak, bahkan kami merasa malas untuk belajar, namun mereka terus mengusahakan yang terbaik bagi kami. Karyawan-karyawan di dapur yang dengan setia menyediakan makanan bagi kami pagi, siang, dan malam, karyawan-karyawan juru bantu, baik di unit kami masing-masing. Meski kami sudah membersihkan, namun mereka akan mengulanginya lagi agar kami merasa nyaman tinggal di panti asuhan ini. Karyawan-karyawan yang ada di ruang cuci dan setrika, yang telah menyucikan pakaian kami hingga bersih dan rapih kembali. Karyawan klinik yang selalu memperhatikan kesehatan kami, menjaga kami manakala harus beristirahat di klinik,
mengantar kami ke rumah sakit manakala sakit yang kami alami tak kunjung membaik meski sudah diberikan obat, yang setiap malam mengukur suhu dan memberikan vitamin pada kami. Karyawan gudang dan sopir yang selalu memperhatikan kebutuhan kami dan mengantarkan kami kemanapun kami butuhkan. Karyawan kantor yang melayani segala keperluan administrasi kami sampai mencatat semua uang yang kami tabungkan berkat pemberian donatur. Para petugas kebersihan yang setiap hari memungut dan memilah sampah-sampah yang kami letakkan di setiap tempat sampah. Karyawan bengkel yang begitu cekatan memperbaiki setiap kerusakan dan memberikan tenaganya untuk menjadikan panti ini semakin tertata dan indah dilihat. Dan semuanya itu kami dapat rasakan karena tangan-tangan Tuhan yang tak pernah terlihat namun dapat kami rasakan. Itulah Anda, para donatur yang budiman. Andalah bukti kasih Tuhan yang berkata, "Jangan takut, aku besertamu." Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau berikan kepada kami. Santapan rohani telah kami nikmati, tibalah saatnya kami menikmati santapan jasmani. Di ruangan inilah kami berkumpul untuk menikmati hidangan yang Tuhan berikan. Sarapan pagi harus kami lakukan dengan cepat, karena waktu terus berjalan dan kami harus ke sekolah. Tanpa banyak kata dan cakap, kami santap menu pagi dengan penuh semangat untuk mengawali aktivitas kami di hari yang baru. Masa pandemi membuat kami semua harus belajar melalui daring. Maka inilah suasana belajar kami. Bagi kami yang di SLTA dan kelas 6 SD, pelajaran jarak jauh kami lakukan di ruang lab komputer. Sedangkan kelas lainnya mereka lakukan di ruang belajar masing-masing. Kami bersyukur bahwa di masa seperti ini, kami masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan fasilitas yang baik pula. Sedangkan kami yang kuliah menggunakan ruang belajar dengan laptop kami masing-masing. Laptop ini kami miliki dari hasil uang tabungan yang kami dapatkan dari donatur, hadiah ulang tahun, maupun dari hasil karya kami. Kami dapatkan melalui konser, buat album, mengisi acara, buat kerajinan tangan, juara lomba, dan kegiatan lainnya. Kami bersyukur bahwa di sini kami juga diajarkan untuk memanfaatkan semua kemampuan kami agar bisa menghasilkan sesuatu bagi kehidupan. Kami tidak hanya diberikan kesempatan untuk sekolah, tetapi juga mengembangkan bakat dan kemampuan kami masing-masing. Oleh karena itu, selain sekolah formal, masih banyak kegiatan ekskul yang kami ikuti sebelum masa pandemi berlangsung. Berenang, basket, taekwondo, futsal, biola, gitar, cello, kontrabas, flute, trompet, band, kolintang, piano, orgel, nyanyi atau paduan suara, tari, fotografi, keterampilan, dan kegiatan lainnya. Banyak bukan? Itu semua kami dapatkan untuk masa depan kami. Kami sangat bersyukur karena tinggal di panti tidak membuat masa depan kami suram, melainkan terang benderang hingga memampukan kami untuk terus melangkah dan berjuang. Kami diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan apa yang kami minati, demikian juga sekolah. Maka ketika lulus SLTP atau SMP, kami tidak bersekolah di sekolah yang sama dengan jurusan yang sama.
ada di antara kami yang bersekolah di luar sekolah yang ada di panti asuhan, apalagi kami yang kuliah, semua sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tentu tidak mudah untuk kami dapatkan karena harus ditunjukkan dengan sikap kami selama ada di panti asuhan. Kami bersyukur sejak dini sudah diperkenalkan untuk hidup dengan bertanggung jawab dan disiplin. Karena hanya dengan itulah maka kami mampu untuk menjadi manusia yang berhasil di tengah masyarakat nantinya. Sekolah selesai, perut pun tak bisa lagi tenang. Saatnya menikmati santapan siang. Oh iya, di panti ini menu yang kami santap merupakan usulan dari masing-masing unit. Jadi, kami punya kesempatan untuk menentukan menu yang kami inginkan saat unit kami yang bertugas membuat menu harian. Setelah makan, kami bertanggung jawab untuk mencuci piring dan membersihkan ruang makan yang telah kami gunakan. Santap siang selesai, saatnya tidur siang. Mau tahu kelanjutan harian kami? Saksikan dalam episode selanjutnya. Ya, itu tadi sedikit kisah mengenai keseharian kami, anak-anak Panti Asuhan Vincentius Putra. Sekali lagi, semua yang kami dapatkan itu karena dukungan dari Anda sekalian. Jika Anda tergerak untuk membantu kehidupan kami, anak-anak Panti Asuhan Vincentius Putra, Anda dapat menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang ada di sebelah saya ini. Atau Anda juga dengan bisa melakukan scan barcode yang ada di sebelah saya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya dan juga dukungannya. Dan jangan lupa di-share video ini, di komen, dan juga di-subscribe. Dan sampai jumpa di edisi Ruang Kosong selanjutnya. Dadah! Di sini aku ada karena cinta. Engkau di sini ada juga karena cinta. Kita dipersatukan dalam lembut kasih, mengalami cinta Tuhan berbagai rupa. Kita tumbuh bersama, merajut asa. Belajar berkarya dalam suka dan duka, Mensyukuri segala anugerah.